Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi promosi internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yovisa, NIM 18104166664, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran internasional, dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Strategi promosi internasional. Definisi promosi adalah suatu kegiatan dalam pemasaran yang dilakukan dengan cara memperkenalkan barang kepada masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Promosi internasional yaitu terdiri dari 1. Kebijakan promosi internasional. 2. Promosi yang terdiri dari strategi global, kawasan, atau lokal. 3. Strategi promosi ketika memasuki pasar ekspor baru. 4. Promosi internasional langsung dan tidak langsung. 5. Promosi kampanye. 6. Brosur dan katalog. 7. Iklan dan publisitas. 8. Badan periklanan. 9. Hubungan komunitas. Dan 10. Sponsor dan raising dana yang terdiri dari studi kasus Benetton, Red Bull, EXL atau kampanye, OPT, Omniscom, dan 10 slogan iklan terbaik. Merek negara, yaitu terdiri dari 1. Konsep merek negara, 2. Pengaruh merek negara dalam pemasaran global, 3. Negara ini merek sebagai keunggulan kompetitif, 4. Internasional peringkat, 5. Penilaian agen, 6. Studi kasus yang terdiri dari negara merek indeks, KP dari Kolombia, Bangga Afrika Selatan merek, India perangkat lunak merek. Sebuah perjalanan bisnis yang terdiri dari perjalanan bisnis internasional, organisasi perjalanan, penjualan internasional, dan pasca kegiatan perjalanan. Pameran internasional yang terdiri dari 1. Sebuah aspek kunci dari pemasaran internasional, 2. Tujuan partisipasi, 3. Pembuatan dan organisasi pameran internasional, 4. Pameran perdagangan utama di dunia, studi kasus Pininfarina di Auto Shanghai. E-promosi, 1. Konsep kunci e-promosi, 2. Mempromosikan online secara efektif, dan yang terakhir yaitu mesin pencari posisi. Tujuan kursus 1. Untuk mempelajari pentingnya sebuah strategi promosi yang tepat ketika memasuki pasar ekspor baru. Memeriksa pilihan promosi yang tersedia untuk eksportir. Garis besar poin penting yang perlu diperhatikan ketika merancang sebuah brosur perusahaan dan menganalisis alat yang tersedia saat melaksanakan kampanye promosi. 2. Untuk memahami pengaruh merek internasional suatu negara pada kinerja ekspornya. 3. Untuk memahami dasar persiapan perdagangan yang adil dan kehadiran dan itu terkait tindak lanjut kegiatan. 4. Untuk memahami bagaimana merencanakan dan menyiapkan perjalanan bisnis ke pasar yang prospektif ekspor dan tindak lanjut yang kemudian akan diperlukan. Kebijakan promosi merupakan faktor kunci dalam pasar global. Selain memutuskan promosi global atau lokal, jenis promosi bahwa kita harus melaksanakan akan terkait dengan sistem distribusi yang tersedia di pasar asing. Dengan ekspor langsung, eksportir harus menanggung semua biaya promosi. Namun dengan ekspor tidak langsung, perantara dapat berbagi dalam biaya ini dan berpartisipasi dalam desain itu. Dengan promosi, kita memahami semua kegiatan yang dikembangkan oleh Departemen Pemasaran Internasional untuk mengkonsolidasikan produk di pasar dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, pengertian, dan gambar. Promosi kebijakan dalam perdagangan luar negeri bekerja dalam struktur dari bauran pemasaran. Kebijakan promosi berlaku untuk setiap negara yang perusahaan ingin ekspor. Pengaruh merek negara dalam pemasaran global adalah bagian yang sangat penting dari informasi yang harus diperhitungkan oleh eksportir.
Citra sebuah negara di pasar luar negeri tergantung pada banyak faktor. Di antaranya, tentang kebijakan promosi asing dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan citra ini. Eksportir harus mencari tahu apakah citra negara yang di pasar sasaran. Jika gambar ini adalah positif, hal yang paling logis adalah untuk menggunakannya dalam mendukung kami dalam rencana pemasaran kami. Jika gambar negatif, hal yang dianjurkan adalah dengan menggunakan bauran pemasaran untuk menarik perhatian pengimpor terhadap variabel lainnya dari pemasaran. Pameran internasional. Tanpa ragu, aspek kunci dari pemasaran internasional, eksportir menggunakan baik untuk membuka pasar baru serta meluncurkan produk baru untuk mendukung pekerjaan penyalur mereka. Partisipasi dalam pameran tersebut akan ditentukan dalam rencana pemasaran internasional yang dikembangkan oleh perusahaan. Ini akan telah membentuk pameran yang perusahaan harus hadir dan akan menetapkan anggaran yang tersedia untuk pameran. Sebuah perjalanan bisnis, baik itu untuk prospek, pasar, atau untuk mengunjungi penyalur saat ini, adalah aspek kunci untuk perdagangan luar negeri. Saat ini adalah satunya cara untuk menemukan situasi nyata setiap pasar dan terutama untuk mengenal secara pribadi dan penyalur di situ kami. Ini harus diatur dengan hati karena mahal. Akhirnya tujuan dari perjalanan mereka harus tercermin dalam rencana pemasaran internasional. Dengan media massa, tradisional konsumen yang terkena berondongan iklan dan mereka memiliki pilihan kecuali untuk menonton iklan seluruh atau mengganti saluran atau mengubah halaman. Konsumen tidak memiliki kapasitas pengambilan keputusan di sini. Dalam e-komunikasi, situs terbaik, konsumen memainkan peran utama. Mereka adalah orang yang memutuskan apa iklan untuk menonton dan bagaimana. Itu sebabnya adalah penting untuk memahami prinsip dasar promosi online. Konsep promosi tradisional harus diubah untuk membuat bisnis online yang sukses. Dalam satuan ini, kita akan melihat fitur-fitur kunci dan menguji teknik-teknik utama dari promosi online. Sekian untuk presentasi saya tentang strategi promosi internasional. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih.